Ketemu lagi kita di IHMPT tanggal 14 November 2021. Teman-teman, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Teruna. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke tahta kerajaan-Mu. Teman-teman, marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Teman-teman, silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua Menghadap Tuhan. Teman-teman, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas berkat yang telah Kau berikan pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami akan melaksanakan ibadah PT Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Kakak Layan nanti dapat kami aplikasikan dalam kegiatan kami sehari-hari. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 8-9 yang menyatakan, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir.
Baik, adik-adik, Kak Yunita akan mimpin pelayan firman untuk ibadah minggu teruna hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam bacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam tadi ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih juga kami ucap syukur kepadamu karena Engkau juga boleh membangunkan kami dengan nafas kehidupan kami yang baru ya Bapa. Dan biarlah kami boleh lanjut beraktivitas seperti biasanya juga ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami teruna-terunimu akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau boleh urapi hati dan pikiran kami Tuhan agar bisa fokus dan mendengarkan dan memahami firman-Mu ini ya Bapa. Dan biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Nah, adik-adik teruna-teruni, mari bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kakak akan membacanya sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tungan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, adik-adik yang dikasihi kita pada minggu hari ini, judul yang ada di Sabda Teruna itu berjudul Sabar Menghadapi Masalah. Nah, ini temanya unik ya buat kita minggu hari ini. Sabar. Sabar itu wajib kita miliki untuk mengatasi segala sesuatu. Sabar menghadapi masalah tentunya. Cerita Musa dengan Israel harus adanya pengelolaan diri untuk bisa memiliki sikap sabar ketika menghadapi suatu masalah. Konteks bangsa Israel yang gagal dalam mengelola diri untuk memiliki sikap sabar, tidak hanya sosok bangsa Israel, tetapi ada juga sosok Harun yang juga bisa dianggap sebagai orang yang tidak sabar. Mengapa demikian? Apa persoalan yang terjadi menurut adik-adik? Mari sama-sama kita pahami situasi ketika bangsa Israel sudah sampai di Gunung Sinai. Letak Gunung Sinai ini ada di padang gurun Sinai, di mana bangsa Israel berjalan sudah 3 bulan lamanya dari Mesir. Sampailah mereka di gunung ini setelah 3 bulan. Nah, apa yang terjadi ketika di Gunung Sinai ini? Musa naik ke atas karena dalam tradisi Israel tidak ada satupun manusia yang bisa langsung ketemu dengan Allah, tetapi melalui para imamlah yang bisa langsung bertemu dengan Allah. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh Musa untuk berjumpa dengan Allah, sehingga Musa lah yang diperkenankan naik ke atas Gunung Sinai, sedangkan bangsa Israel menunggu di gunung kaki Sinai. Adik-adik tahu berapa lama Musa berada di Gunung Sinai? Yaitu tercatat dalam sejarah itu selama 40 hari 40 malam. Bukan waktu yang sebentar ya. Menurut kita itu 40 hari 40 malam itu waktu yang sangat lama. Nah,
Dalam proses menunggu inilah bangsa Israel tidak mampu bersabar. Mengapa? Untuk menantikan Musa, bahkan menuduh Musa mengundur-undurkan untuk turun dari Gunung Sinai. Ada apa sih dengan Gunung Sinai ini bagi Musa sendiri? Ternyata Musa memiliki hubungan emosional yang memiliki catatan dalam pengalaman hidupnya. Pertama kali Musa ketemu dengan Allah itu di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai ini juga Allah mengutus Musa untuk masuk ke dalam Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel yang ada di Mesir dan di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai jugalah Musa mendapat perintah agar bangsa Israel mau beribadah kepada Tuhan. Maka ketiga hal inilah Musa berani ketemu dengan raja di Mesir yaitu Firaun agar bangsa Israel boleh beribadah di Gunung Sinai ketika bangsa Israel masih ada di Gunung Sinai. Nah, jadi di Gunung Sinai inilah Musa seperti dilatih agar menjadi pemimpin Israel. Mengapa demikian? Dan di Gunung Sinai inilah Musa mendapat 10 perintah Allah. Jadi banyak sekali pengalaman Musa di Gunung Sinai ini, sehingga Musa sangat menikmati proses waktu yang terjadi selama 40 hari 40 malam lamanya ketika Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Namun berbeda dengan bangsa yang berada di kaki Gunung Sinai yang tidak sabar menunggu selama 40 hari 40 malam. Posisi Harun sebagai pemimpin Israel ketika Musa naik ke atas justru gagal sebagai pemimpin. Inilah yang menjadi titik pembelajaran bagaimana setiap manusia, teruna-teruni, belajar dari Israel, belajar dari Harun yang gagal mengelola kesabaran, gagal mengelola emosional. Dalam tradisi perjanjian lama, orang yang menaati akan diberkati. Tetapi orang yang tidak menaati Taurat akan dikutuk. Ini yang terjadi dalam Israel sehingga perjalanan mereka semakin lama. Tuhan semakin membuat jalannya memutar agar mereka benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar hanya percaya kepada Allah. Ini juga sebagai gambaran pada kita saat ini yang percayanya masih setengah-setengah dan tidak mampu bersabar ketika kita menghadapi berbagai masalah. Sehingga mari kita lihat dalam TPK kita yang pertama, menjelaskan arti kesabaran sebagai bagian dari ketaatan Allah. Ketika kita mampu sabar menghadapi situasi pada saat ini, berarti kita juga mampu taat kepada Tuhan. Kita sabar menggunakan masker di saat pandemi. Kita sabar untuk menahan diri untuk tidak keluar dari rumah. Kita sabar menahan diri untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita sabar untuk menikmati proses dalam pembelajaran daring. Belajar sabar memang lama waktunya, tapi pasti akan berhasil. Pasti akan ada pembelajaran yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa bersabar itu? Ayo kita kelola diri kita masing-masing agar kita bisa bersabar, agar kita taat kepada Allah. Dan apa manfaatnya dalam mengelola kesabaran? Kita bisa mendapat berkat dari Allah dan kita bisa memaknai kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Mari teruna-teruni, kita harus sabar ketika kita menghadapi masalah. Kehidupan manusia selalu berbenturan dengan masalah, itu tidak bisa kita pungkiri. Teruna-teruni pasti juga menghadapi berbagai masalah. Masalah percintaan, masalah ulangan, masalah pendidikan, dan masalah lainnya. Tapi kelolalah dirimu untuk sabar menghadapinya. Percaya bahwa Tuhan akan mampu mengatasi segala masalahmu. Seberapa mampunya itu, Tuhan akan menopang dan menguatkanmu untuk melewati masalah itu. Tuhan tidak menjanjikan masalah akan langsung selesai. Tapi Tuhan akan menjanjikan, menguatkan dan memampukan kita untuk menghadapi masalah selesai. Mari bersabar dalam menghadapi masalah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 50 Perubahan Ajaib. Dari dulu yang lama kini jadi
Adik-adik yang dikasih dalam ya Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat, berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, kami turun-turunimu sudah selesai mendengarkan firman yang baru disampaikan ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarkanlah kami turun-turunimu, ajarkanlah kami jemaat-jemaatmu untuk bisa sabar dalam setiap mengatasi segala masalah yang terus hadir di hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, berkati para presiden, berkati para menteri, berkati para bawahan-bawahannya ya Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh Engkau selalu lindungi Tuhan, dan juga boleh Engkau urapi ya Tuhan. Dan kami juga saat ini ingin berdoa untuk buat gereja dan pelayanan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau boleh berkati para pendeta, para majelis, para diakon, penatua, bahkan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di setiap gereja-gereja-Mu. Kiranya mereka, para majelis dan para pendeta boleh melayani umat-umatnya dalam setiap menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami sebagai umatnya boleh terus menjadi umat yang bisa selalu mengindahkan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa juga buat pelkat teruna ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati setiap teruna-turunimu ini ya Bapa. Berkati para kakak layan, berkati para adik-adik layan, berkati juga para orang tua lainnya Tuhan. Biarlah turuna-turunimu ini boleh maju sebagai calon-calon pemimpin bangsa dan negara ini ya Tuhan. Urapi setiap kami pribadi demi pribadi yang satu sama lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Kau boleh, terima kasih yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama ya Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop putih untuk dititipkan ke orang tua, dan orang tuanya akan diantarkan ke gereja. Teman-teman, marilah memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat naskah Alkitab yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35 yang menyatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 80, Mari Bawa Persembahan. Persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur mulia
undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, baru saja kami memberikan sedikit yang ada daripada kami Tuhan. Kiranya apa yang baru saja kami berikan hanya dapat digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang baru saja kami berikan Tuhan, dan berikanlah kami rezeki yang berlimpah Tuhan untuk menjalani kegiatan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Terima kasih untuk Kak Yunita yang pada pagi hari ini telah menyampaikan firman. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat diaplikasikan oleh adik-adik pada kegiatannya setiap harinya. Ibadah PT pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 minggu depan tetap dilaksanakan secara daring pukul 7.30. Untuk teman-teman yang mungkin belum masuk ke dalam grup, boleh cek kakak layarnya agar dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Begitu juga dengan mungkin ada orang tua teman-teman yang belum masuk ke dalam grup orang tua adik layan PT, juga boleh untuk PC kakaknya di WhatsApp agar bisa dimasukkan ke dalam grup. Kakak juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun 1 minggu ke depan. Kiranya panjang umur dan sehat selalu. Teman-teman juga dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker, dan keluar hanya untuk kepentingan yang penting saja. Terima kasih, selamat hari Minggu. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 114, Di Setiap Janjiku. Kita sudah berada di penghujung ibadah pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhirinya, marilah kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu sepanjang ibadah tadi ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih juga buat firman yang kami dengar pada hari ini Bapa. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-harinya ya Bapa, untuk bisa sabar dalam menghadapi berbagai masalah yang ada di hidup kami ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami teruna-turunimu akan melanjutkan aktivitas kami seperti biasanya Bapa. Kiranya Engkau boleh berkati kami selama dari hari ini sampai sepekan ke depannya Bapa. Tutup bungkus kami selalu dalam penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh berkati bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir ya Tuhan, dan kami boleh kembali hidup seperti biasanya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya ini yang kami sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
kasih teman-teman untuk yang sudah mengikuti ibadah PT pada minggu hari ini. Sampai ketemu di ibadah PT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yeah, 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 yeah.